kayak batu-batu ini tuh, kayak mirip-mirip kepala orang nih, ya kan? Tuh, kayak rambutnya putih tuh. Jenggotan ya? Ya itu tuh, ih, malah kayak Dewi Guan In tuh. Coba lihat, Dewi Guan In. Dewi Guan In? Coba itu pojokan tuh. Tuh. Oh iya. Ya kan? Senggoko ngapain ini? Jangan-jangan. Itu perhatikan, lihat gak sih? Kayak di TV-TV nih. Itu cantik banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada jalan yang bagus? Aduh. Nih. Kenapa ini, Ja? Terjadi gesekan nih. Gesekan maut ini, Ja. Perhatikan nih. Kayak cakaran macan ini, Aduh, Ja. astagfirullahaladzim. Macamnya cantik pas ini nyakarnya, Ja. Ini apa namanya, sebuah firasat dan sebuah pertanda baik. Kita harus hati-hati maksudnya nih ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Baksonya lecet apa enggak ini, Ja? Ya lecet dong. Ini botak-botak itu. Oh, Iya. Tuh kayak apa, mirip apa tuh? Ya itu tuh gede tuh. Itu belah sana tuh. batu biasa ini, Ja. Ya maksudnya mirip, ini juga batu biasa, ini sama. Maksudnya mirip-mirip loh. Bocah kok nggak mudeng-mudeng. Ya aja lah, Ya. Ya. Tuh kan. Hih. Loh, tapi ada yang aneh apa ya? Batu ada rambutnya. Shh. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ini tuh di sebelah sana. Oh, yang itu tuh. Iya. Udah siap. Cepet banget ya. Ya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga TV Purwokerto siap menghibur, dikir jalan selalu untuk kalian semua. Sanepa Channel. siap menghibur dan juga berdikir jalan. Apa yang dimaksud dikir? Dikir itu ingat itu eling itu sadar. Jadi perkara ini bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu golongan agama, tetapi untuk semua global makhluknya Allah untuk berzikir. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan, bebatuan juga berzikir. Jadi artinya ini adalah mengartikan supaya kita ingat, ya ingat apa? Ya tentang sesuatu apapun. Jadi ingat, yuk kita ingat dengan Tuhan supaya kita tetap terhubung dengan bahasa-bahasa lembutnya. Jadi pada cerita kali ini kita mendatangi sebuah pulau di sebelah sana itu yang terdapat gua, ya. Ya gua itu mempunyai cerita yang samar-samar, ya. Banyak orang mengatakan tentang ada kerajaan gaib di sana. Tetapi akhir-akhir ini gua itu katanya sudah ambruk. Dan di balik ambruknya itu ada cerita. Sering munculnya kayak pasukan-pasukan dari kerajaan itu. Konon, apakah betul? Apakah hanya sebuah bahasa kiasan, bahasa siloka? Yuk kita ikuti saja. Oke, saya juga penasaran ini. Kok di sini lokasinya seperti ini nih? Ini bayangin teman-teman, kita sudah berada di tengah-tengah pulau ini, dan di situ banyak sekali binatang-binatang liar dan binatang buas di sini yang masih banyak, maksudnya masih ada, seperti harimau, seperti binatang-binatangnya lainnya di sini masih ada. Maka dari itu kita juga sudah mempersiapkan segala peralatannya. Jadi maksudnya bila mana ada bahaya, kita pun sudah sigap, maksudnya gitu ya. Makanya kamera waspada, itu nanti kanan kirinya takutnya ada harimau
kumbang, katanya itu harimau hitam katanya itu. Oke, kita kembalikan diri ini kepada kealamiahan kita, back to nature. Jadi yang dimaksud alam itu kealamiah. Ya, alam bukan berarti alam ini, tapi alamiah, dan apa-apa yang kita alami nanti itulah alami, ya, alami. Nah, ini ada pohon tumbang dibiarkan saja tanpa ada yang membetulkannya, karena memang di sini tidak terurus, di tengah-tengah ini nggak ada orang, cuman orang. Yuk lewat sini aja yuk. Kita menuju gua ya, katanya ada gua ambruk di sini. Di mana lokasinya? Kita dulu. Ini ada 2 cabang nih, satu ke sana, satu ke sana. Kita coba ke kanan dulu. Siapa tahu di sini dapat tunjuk yang betul. Nanti kalau sudah nggak ketemu, kita ke sana saja. Yuk, tetap tenang, tetap bahagia. Aduh, awas, hati-hati ular. Nih, tuh banyak apa namanya tuh, backsound alam yang masih ada. Mungkin di daerah kalian nggak ada yang seperti ini nih. Masa burung-burung masih lengkap di sini. Ya, yuk. Kita dulu. Ini dari ciri-cirinya, ini ada bebatuan ini nih. Berarti di area sini. Oh, coba lihat nih. Itu mungkin tuh. Tuh. Ini mungkin dimaksud ini. Ah, yang ini ya. Ah. Wah, guanya ini ya. Ini gua gitu katanya. Mana yang ambruk ini ya? Ya ini mungkin dulunya ini tanah datar, maksudnya gini, mungkin ambruk ke sana mungkin nih. Ya kan? Oh, jadi lubang jurang ini ya. Ya iya, tar dulu. Wah. Kita lewat mana nih? Tar dulu, apa lewat sini gitu? Banyak tangga ini ya. Kayak lewat sini nih lubang ini gitu. Lihat aja ini ya. Tar dulu. Apakah lewat sini gitu lubang ini nih? Tar dulu, kita lihat dulu dari sisi-sisinya, masa kayak gini loh. Kurang bagus. Wow. Bener ya? Coba lihat dulu. Iya. Wow, bener nih. Tapi jurang ke sana tuh, lihat tuh. Tuh. Kita bawa tambangan nih. Nih. Lokasinya seperti di kolam nih keadaannya nih, kayak gini nih. Tapi gini. Katanya di sini angker. Katanya angker. Ya iya. Nggak apa-apa ya. Justru di balik angkeran itulah kita harus bisa memasukinya. Kalau cuma di batas angker terus kita mundur, ya udah nggak dapat apa-apa. Ya, yuk kita masuk ke dalam keangkeran itu sendiri. Cari jalannya nih, lewat mana nih? Coba cari opsi yang lain. Tar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada jalan yang bagus? Aduh. Nih. Kenapa ini ya? Terjadi gesekan nih. Gesekan maut ini ya. Perhatikan nih. Kayak cakaran ikan ini ya. Astagfirullahaladzim. Matanya cantik pas ini nyakarnya ya. Ini apa namanya, sebuah firasat dan sebuah pertanda baik. Kita harus hati-hati maksudnya nih ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Basuhnya lecet apa enggak ini ya? Ya lecet dong. Berarti mundur. Mundur 10 langkah. 10 meter. Iya. Aduh. Berarti lewat sini nih. Nah. Waduh, bisa kesenggol sampai lecet. Astagfirullahaladzim. Ayo, nah. Hati-hati, Yon. Oh, berarti lewat sini nih. Oke. Oh, nih kan luas nih kan. Kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun sampurasun kepada siapa saja makhluk ya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki area gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, kita masuk aja yuk. Lah ini talinya nih. Ini. Itu mengalir, Kang. Wah, tambang siapa ini ya? Ya, berarti ini khusus untuk masuk ini nih. Iya. Oke.
Makanya licin sekali nih. Biasanya sih ada patungnya gua ini ya. Ya, kita coba aja. Yuk, Ada patungnya apa enggak ini ya? kita coba aja. Kalau Masalah. ada patungan berarti apa ini ya? Tentu ada nilai positif di balik semua itu ya. Karena ini kan kita mengkaji dari apa-apa yang entah itu dipersiapkan, entah itu ada gitu, ya. Patung bukan sembarang patung. Iya. Caranya gimana itu? Aduh, ini masih berdarah nih. Darah Coba, ini ya? coba lihat nih. Oh, ini ya. Tuh. Oh. Aduh, enggak bawa ini enggak? Apa ini? Bawa apa nah? P3K. Oh, ada. Ya sini. Saya bawa alat ronsen. UGD ini ya. Iya, sini. Aduh. Oke. Iya. Wow. Serem banget nih. Yuk kita lihat sisi dulu nih. Terus ada juga yang mengatakan adanya apa namanya yang tinggal di sini, artinya segelintir orang mengatakan ini di sini ada kerajaan gaib, ya. Kerajaan itu entah dari mana, entah itu kerajaan siapa, belum diketahui. Tapi yang mengatakan itu maksudnya seperti segerombolan orang menggunakan pakaian kerajaan di area sini, maksudnya keluar masuk di sini. Apakah iya? Ya tidak ada salahnya juga kita untuk mengkaji, ya kan? Ya menggali sesuatu yang samar. Tenang dulu, lentur dulu. Lentur, budayakan untuk lentur batinnya, jangan kaku. Kalau kaku nanti bisa tersesat, terjebak dalam apa? Dalam kebencianmu, dalam kegagalan pahanmu. Oke, yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Apa ini ya? Kayak baunya bau-bau nggak kenal aku ini. Tar dulu. Nih, kita bisa lihat dari segi bangunan-bangunan ini, maksudnya dinding-dinding ini yang unik nih. Apakah di balik tembok ini ada ruangan gitu? Di tembok batu ini maksudnya ada ruangan ke sana yang dikatakan sebagai kerajaan, ataukah bisa terbuka tutup? Nah, ini yang menjadi misteri nih. Kok bisa ruangan tertutup seperti ini bisa keluar masuk rombongan dari sini? Rombongan menggunakan pakaian kerajaan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan dari sini katanya ini, yang menjadi janggal buat kita. Assalamualaikum, yuk kita cari pintunya. Pintu masuknya sebelah mana? Ya mungkin seperti itu, apakah ada passwordnya gitu. Ya iya. Assalamualaikum. Punten. Nggak ada suara acan ini ya. Ada suara acan. Punten. Kula nuwun. Punten. Mungkin ya ruangan belah sini mungkin ini dulu. Seperti ada angin. Nih, bayangin. Seperti kayak angin berhembus dari sana. Itu. Ini. Batu ini ya. Bah. Punten. Astagfirullahaladzim. Punten, Bah. Astagfirullahaladzim, Bah. Maaf, bila keganggu, Mbah, maaf. Astagfirullahaladzim, Bah. Ntar dulu. Tapi diem baik, maaf, Bah. Perkenalkan nama saya Tarto. Saya bertiga, ada Bang Yono, ada Bang Mamat. Dan kami di sini sebenarnya lagi ini Mbah jalan-jalan, mohon maaf bila mengganggu panjenengan. Diem baik. Mbah. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Hah? Ngabang. Kakinya ngabang. Bah. Astagfirullahaladzim. Maaf. Tapi
Kakinya ngambang tuh, perhatikan. Maaf, Bah. Maaf, Bah. Boleh saya tanya sebentar, Mbah? Mbah? Kayak bukan orang kayak deh. Bukan orang ini ya. Kayak bukan orang itu. Hah? Bah? Bah? Jangan itu orang sakti. Ya Allah, aduh aja ini ya. Ya, nakut-nakutin aja. Loh, Lah, Buktinya tadi melayang, Mo. Kakinya melayang kan? Mbah? Tuh kan? Tar dulu. Berarti tidak ada ruangan ke sini nih. Tadi saya rasa tuh baru keluar dari sana loh. Ruangan sana tuh. Dia nyambut kita di sini. Tapi kok anehnya. Jadi seolah-olah kakinya ngambang memang gini loh. Segini nih tadi nih. Astagfirullahaladzim. Ada kakinya ini ya. Ngambang. Katanya kerajaan gaib maksudnya. Tapi pakaiannya pakaian. Kayak suara apa ini? Kerincik-kerincik ini ya. Iya. Berarti ini pintunya ini nih. Tuh. Kayak suara gerbang nutup ini ya. Iya kok. Berarti di sini ada gerbangnya nih. Gerbang apa ini ya? Ada pintunya di sini nih. Maaf, Bah. Boleh saya masuk, Bah? Nih. Kita terblokir nih. Blokir. Terblokir. Memang ada passwordnya mungkin. Dulu nih. Tombolnya apa itu ya? Bukan ini menggunakan minyak ini mungkin. Oh, tenang dulu. Kita harus lebih rileks dulu. Barangkali ada pin rahasia. Pin rahasia supaya kita bisa betul-betul masuk. Ya. Ini saat ini kita terblokir. Belum bisa dibuka. Baik, yuk kita untuk bisa terhubungkan dengan semua yang ada di sini. Jangan membatasi. Kita justru harus bisa menghubungkan supaya mendapat sambutan yang baik. Mungkin saatnya tadi belum selaras gitu. Meskipun kita sudah berusaha baik, belum tentu selaras. Ini adalah sebuah peribahasa juga. Dalam kehidupan nyata juga kita harus tenang. Kita harus bisa menyelaraskan, ngomong, ngasuh sesama gitu. Assalamualaikum. Punten. Kami mohon maaf, Mbak. Izinkan kami masuk. Mbak, kami mohon maaf. Assalamualaikum. Mumet. Saya kan. Coba lihat. Tadi dulu. Ini. Loh. Bisa pindah tempat ini? Makanya tidak ada ruangan. Iya. Tadi dulu. Tadi memasuki dimensi yang lain. Nanti kita nggak bisa pulang lagi. Gimana nih? Ya Allah, nakut-nakutin aja nih ya. Iya, Mo, bener nih. Gini aja. Ini sudah dibukakan ya. Berarti sudah welcome. Artinya kita boleh masuk ya. Baik, kita mencoba masuk sini. Tapi tenang dulu. Kita cek tes dulu ya. Cek dulu masuk tes dulu. Assalamualaikum. Punten. Bisa lihat saya nggak? Itu masih kelihatan. Oh, masih berarti aman. Aman ya. Aman sini. Punten. Mbak, Pokoknya beda ini ya. mungkin ini nih. Kayak kerajaan gaib itu gitu. Kerajaan pada kelasan ini ya. Mana? Kelas apa gedebok ini ya? Ini. Iya. Mungkin tempat orang ritual di sini gitu. Tunggu dulu. Tuh. Disambut apa nih? Disambut. Astagfirullahaladzim. Punten, Mbah, semuanya, mohon maaf. Oh. Suara apa nih ya? Tadi dulu, kita cek dulu barangkali ada. Tadi Mbah kemana tadi yang tadi? Assalamualaikum.
banyak keanehan-keanehan di sini deh. Tadi dulu nih. Ini apa ini? Ini. Batu itu ya. Ini nih. Jangan-jangan ini jelmaan ini nih. Patung ini maksudnya. Biasanya jadi orang ini ya. Biayanya seperti itu. Punten. Ya bukan. Tadi dulu. Ini bekas tupa. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Ini apa lagi nih? Bekas sesajen. Iya, apa yang minyak-minyak ini ya? Nih. Bekas sesajen apa nggak tahu. Assalamualaikum, Mbak. Suara apa ini? Tuh. Dengar nggak? Iya, Kang. Ada suaranya, Kang. Tadi dulu makanya itu. Tadi dulu. Jangan takut-takutin ini ya. Iya bener ada suaranya barusan. Punten. Tadi dulu. Assalamualaikum. Mundur dulu aja yuk. Mundur dulu. Kita cek dulu masih ada nggak? Jangan gegabah kitanya. Ya. Sini dulu. Mundur dulu. Coba cek dulu. Astagfirullahaladzim. Tuh. Dari suara apa coba? Dari suara apa? Kalau saya dengar sih siapa gitu. Kayak ketawanya kayak gitu maksudnya loh. Apa orang tadi bukan? Oh, ah? Mana? Oh, ini. Tadi dulu. Jangan-jangan selendangnya ini apa itu? Bukan. Bukan. Tadi dulu kita cek dulu. Aduh. Apaan ini? Nggak tahu nggak. Nggak nyampe. Itu santet, Kang. Aduh. Plastik biasa nggak ada isinya. Rasa kayak ini ya. Iya. Tadi dulu. Tadi dulu. Kayak seolah kayak ada apa ya? Di sini saya tadi sama kayak angin gitu di sini. Kayak angin. Bes. Kayak hembusan angin di sini. Tadi dulu. Jangan-jangan di sini ada orangnya juga tadi loh. Tadi dulu. Tadi pindah yuk. Uang ini ya. Nah kan. Uangnya apa ini ya? Nah. Ya kita pakai parfum ini ya. Tadi dulu. Parfumnya aku aneh ini ya. Sini dulu yuk. Tadi di mana sebenarnya tadi suaranya? Tuh. Dengar gak? Punten. Di mana titiknya nih? Assalamualaikum. Maksudnya di sini kok semuanya hampir sama jadi nih. Kayak batu-batu ini tuh, kayak mirip kepala orang nih. Ya kan? Tuh. Kayak rambutnya putih tuh. Jenggotan ya? Ya itu tuh. Ih. Malah kayak Dewi Kuan Yin tuh. Coba lihat. Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin. Coba itu pojokan tuh. Tuh. Oh iya. Ya kan? Senggokong apa ini? Jangan-jangan. Itu perhatikan lihat gak sih? Kayak di TV-TV ini Itu ya. cantik banget tuh. Itu patung itu mirip dua Dewi Kuan Yin tuh, cantik banget tuh. Ya kan? Punten. Nah. Terus lagi kayak mirip biksu siapa ada nih. Nih. Sultong. Ya, ini siapa lagi nih? Yang mirip saya nggak ada ini ya. Nggak ada nih kan, kayak yang botak ini nih. Oh, kayak apa? Ini botak-botak Oh, itu. botak-botak. Oh, Iya. Itu kayak apa mirip apa tuh? Ya itu tuh gede tuh. Mana? Itu belah sana tuh. Ah, batu biasa ini ya. Ya maksudnya mirip, ini juga batu biasa ini sama. Maksudnya mirip-mirip loh. Bocah kok nggak Ya mudeng-mudeng. aja lah ya. Iya. Tuh kan. Hih. Loh. Tapi Ada yang aneh apa ya? Batu kok ada rambutnya? Oh. shh. Ini yang tadi. Yang di depan sana tadi. Jangan lari. Tadi dulu. Mbak. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Pangapunten. Astagfirullah. Ini beneran. Hah? Kayak orang ini orang.
Eh, Assalamualaikum, Mbah. Rahayu, Mbah. Pangapunten. Baik. Gini teman-teman, kita sebagai tamu harus bisa mengutamakan adab dulu, bahunya tenang dulu. Jangan dipaksakan untuk beliau menjawab salam kita, dipaksakan untuk menjawab semua keinginan kita. Baik, kita tenang dulu saja sambil nunggu, sambil menghubungkan kita dengan beliau tadi. Karena kita sudah diizinkan masuk, setidaknya bisa menyambungkannya dengan tenang. Baik. Pangapunten, Mbah. Tepangaken nami kula Tarto. Nggih. Alhamdulillah, Mbah, nggih. Iya, Mbah, mohon maaf. Kalau boleh tahu Mbah siapa? Iya. Baik, Mbah. Siapa? Ngapunten sederengipun, Mbah. Jadi saya ini bersama 2 teman saya ini kebetulan pada hari ini ke dalam goa ini dan kami bawa kamera, mohon maaf. Mohon izin untuk mengambil gambar jenengan. Iya. Jadi dalam perjalanan kami, Mbah, sebenarnya itu untuk ngangsu kaweruh dari setiap apa-apa yang kita alami dan setiap apa yang diperlihatkan kepada kami. Alhamdulillah ya bertemu dengan jenengan di sini. Iya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kami ini yang saat ini selalu untuk menggali pengalaman, menggali wawasan yang disampaikan. Mohon maaf. Nggih. Ngaji diri leres nggih, ngaji diri, Mbah, ngaji diri. Nggih. Alhamdulillah. Pangapunten niki kalih Mbah sinten? Mbah sapa nggih, Mbah? Naminipun, asmanipun? Heeh. Nggih. Nggih. Baik, mboten napa-napa nggih. Jadi kebanyakan orang menyebutnya dia Mbah Suryo katanya. Suryo atau cahaya atau matahari ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan panjenengan, Mbah, karena memang banyak orang-orang yang menceritakan kepada kami termasuk juru kuncen di goa sebelah sana yang mengatakan adanya kerajaan gaib di area sini. Kami mohon maaf, kami ingin menanyakan sesuatu tentang ini, Mbah. Jadi barangkali ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat teman-teman bila mana jenengan bisa menjabarkannya. Mohon maaf, Pak. Nggih. Hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang tenang, selaras. Insya Allah, Mbah, saya akan mencoba untuk menyelaraskan ini dan mendengarkan betul-betul petuah-petuah atau pitutur dari panjenengan. Nggih. Siap. Nggih. Nggih, laras. Nggih, laras. Insya Allah paham. Baik. Oh, pantas saja hanya segelintir orang yang kehidupannya berkembang karena mereka yang paham gitu ya, Mbah nggih. Ini luar biasa. Ini sahabat semuanya. Ternyata mereka-mereka yang bisa keluar masuk dalam istana ini yang sudah mengena ilmunya, mereka-mereka kehidupannya berkembang sukses ya. Jadi ternyata arti yang dimaksud adalah hanya sebuah perumpamaan, siloka atau sanepa ya, kiasan. Artinya bahwa kerajaan gaib yang ada di sini itu adalah sebuah pencerminan kerajaan gaib yang ada dalam diri kita masing-masing. Makanya berbeda orang berbeda pandangannya. Ada yang mengatakan pakaiannya seperti kerajaan ini,
Ada yang mengatakan kerajaan ini dan bahkan ada yang mengatakan seperti ketoprak. Nah, ini sebuah perumpamaan. Ini pencerminan dalam diri kita, kerajaan gaib. Kerajaan gaib dalam diri setiap manusia maksud kami ya. Karena ada, tapi ini bahasanya halus, bahasanya lembut. Kalau kita tidak bisa menyelaraskannya, akan rawan gagal paham. Jadi yang dimaksud kerajaan gaib itu adalah kesadaran kita seutuhnya. Sadar adalah pemimpinnya. Kesadaran Tuhan diri kita yang sejati adalah sebuah pemimpinnya. Dan kita mempunyai banyak sekali piranti-piranti atau rakyat kita atau pion-pionnya yang kita pimpin. Maka jangan berjalan sendiri-sendiri. Harus mengikuti apa kata pemimpinnya. Tapi pemimpin kita bisa benar-benar memimpin kesadaran sejati kita. Sehingga terarah, kehidupannya terarah dan tidak berantakan sehingga apa? Akan dipermudah segala urusannya. Semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Tidak ada lagi rasa gemerungsung, rasa rugi dalam usaha dagang atau merasa dibodohin orang, ditipu orang. Ini sudah dalam algoritma yang tepat. Karena selama ini mungkin orang-orang itu di algoritma yang salah atau playlist yang salah sehingga yang disetel seperti itu terus. Ya, besok pun akan terjadi lagi, lusa pun terjadi lagi hal-hal buruk. Nah, ini sudah diselaraskan oleh ini. Karena apa? Ini ada raja yang sadar ini menata kembali kerajaan dalam diri kita. Begitu kira-kira lebihnya ya. Jadi yang datang ke sini intinya untuk bisa menata kembali kerajaan dalam diri kita supaya betul-betul tertata dengan baik, tidak terjadi kondisi yang buruk yang berulang-ulang, begitu Mbah? Alhamdulillah. Baik, Mbah, alhamdulillah. Insya Allah kami pahami, ternyata ini adalah sebuah perumpamaan buat kita-kita. Nah, ini sangat dahsyat ilmunya. Insya Allah kami bagikan juga pada teman-teman kami yang memahaminya, yang sudah satu dimensi sehingga paham. Nggih. Nggih. Heeh. Heeh. Nggih. Baik. Kata beliau, di atas langit masih ada langit. Kita jangan sombong. Nanti kalau kita sudah paham, kita boleh masuk lagi ke dalam sana, katanya ada ruangan lagi. Silakan dikaji lagi ilmu ini dulu. Ini ilmu bukan ilmu apa-apa, tetap ilmu kita supaya tetap terhubung dengan Tuhan, ya. Ilmu diri kita yang sejati, bukan berhubungan dengan setan, bukan berhubungan dengan apa-apa. Tetapi disinilah katanya rawan gagal paham. Sehingga mereka mengatakan minta sama setan, minta sama jin. Ternyata bukan. Ternyata ini adalah ilmu pasti yang disampaikan tadi, diri kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan langsung gitu maksudnya. Dengan metode apapun sah saja, boleh saja. Baik, Mbah. Nggih. Nggih. Baik. Kita disuruh pulang dulu aja untuk mengkaji ya. Jadi silakan dipahami dulu katanya, jangan mempelajari sesuatu yang belum tahu benar, tapi ini dulu dipahami dulu katanya. Nggih. Kalau begitu kami bertiga mohon pamit Mbah, lepat kula pangapunten. Insyaallah kan hanya kaji, gali, resapi, pahami. Kalau memang sudah paham, insyaallah akan kami bagikan kepada sahabat-sahabat kami yang belum memahaminya sehingga tidak terjebak kepada sesuatu yang salah terus-menerus di situ. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Hilang ini ya. Mbah. Tuh masuk ke sana tuh. Nih. Asli ini ya. Asli. Tuh masuk ke sana. Jadi gini. Kita boleh masuk ke sana nanti setelah ini paham dulu katanya. Oh, ini mungkin dimaksud tadi di atas langit masih ada langit. Jadi jangan terburu-buru ke sana sebelum ini paham. Udah yuk. Berarti ini mana teka-teki luar biasa ini. Kok hilang udah bilang-bilang ini ya. Dengan jimat apa Kang? gini. Dengan menghilangnya beliau, menghilanglah sudah pemahaman lama kita atau pola-pola lama kita, algoritma lamanya kita yang selama ini kita selalu ditipu orang, selalu dizolimi orang, selalu bangkrut. Kita sudah menghilang rasa-rasa itu. Kita untuk selalu
bangkit kesadarannya. Bangkitkan lagi kesadarannya ke level berikutnya. Oke, yuk. Hi. Kalau ditipu orang harus bangkit ini ya. Ya iya. Wah, 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 wah. Yuk. Kalau ditipu sama si Anut bagaimana ini ya? Ada. Nah, kalau nonton sampai selesai kan gamblang. Iya, dan juga gagal paham. Ya, Orang iya. yang nontonnya tuh Setengah-setengah, Hmm. ya menjadi konflik. itulah. Konflik batin berkepanjangan dan bisa menjadi candu. Ya, candu itu ya tadi kecanduan gagal paham. Iya. Ini teman-teman, ternyata dari perjalanan ini kita bisa membuahkan hasil. Adanya kerajaan gaib di sana tadi ternyata adalah pencerminan buat kita-kita. Kita pun punya kerajaan gaib dalam diri kita sesungguhnya loh yang seharusnya kita tata. Jangan dibiarkan begitu saja supaya kokoh, supaya terarah. Mari kita pimpin kesadaran kita yang sejati, bisa memimpin seluruh rakyat kita sehingga terarah, mapan, makmur, jibar-jibur dan bisa mencukupi semuanya termasuk kita. Coba sampai sini bisa dipahami tidak? Ayo. Tenang saja, lentur saja, belajar lentur, fleksibel. Jangan kaku ya, supaya paham. Nanti kalian akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa membahagiakan sesama. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan kalian terhibur dan bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.